Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, Yohanes salah seorang murid Yesus ketika melihat seorang yang bukan bagian dari komunitas para murid mengusir setan dengan nama Yesus. Lalu mereka merasa resah. Ini bukan pengikut Yesus, tapi mengusir setan demi nama Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, saya jadi ingat kebiasaan anak-anak. Seringkali kalau anak-anak kecil itu punya mainan, dibelikan mainan oleh orang tuanya, sekian lamanya mainan itu tergeletak. Setelah bosan, biasanya anak-anak lalu mainan-mainan itu tidak dikembalikan ke tempatnya, dibiarkan tergeletak di tempatnya, mungkin berhari-hari, lalu mungkin jadi dekil. Lalu tiba-tiba ada saudaranya datang dan mengambil mainan itu. Apa yang seringkali terjadi? Yang seringkali terjadi lalu anak itu menangis dan mulai berebut mainan. Padahal mainan itu semula dibiarkan, tidak dirawat. Tapi ketika ada saudaranya mengambil, lalu dia mulai merebut mainan dan mulailah pertengkaran. Itu satu contoh sikap kanak-kanak. Analogi ini mirip, bukan? Mirip. Mereka mungkin, mereka maksudnya para murid ini, mungkin mereka tidak terlalu respect dalam kebersamaan dengan Yesus. Tetapi ketika ada orang menggunakan nama Yesus, lalu mereka mulai resah. Saudara-saudari, inilah seringkali yang menjadi sikap kekanak-kanakan. Kita seringkali memiliki ego semacam ini, seperti para murid. Nah, saudara-saudari, sikap Yesus menunjukkan sikap besar hati. Tak seorang pun yang melawan kita itu bermusuhan atau berada dalam posisi yang berhadapan, tidak. Tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Itu satu sikap inklusif, sikap bersahabat. Anda masih ingat bukan bagaimana Paus Fransiskus waktu datang ke negeri kita ini, waktu mengunjungi kita semua di Indonesia? Masih ingat ya? Bagaimana beliau menggunakan aneka macam fasilitas yang sangat sederhana. Pengiringnya malah memakai mobil mewah yang Mercedes. Dia hanya memakai mobil, hanya dalam tanda kutip Innova. Tidak menggunakan mobil anti peluru, jendelanya dibuka, melambai-lambai, menyapa setiap orang, dan tidak peduli Katolik atau bukan, semua disapa. Datang sebagai sahabat, sebagai teman bagi siapapun, mengunjungi siapapun. Saya masih ingat betul ketika dia mau melanjutkan perjalanan ke Port Moresby, apa yang dia lakukan? Dia menyapa semua karyawan dan dia tidak terlalu peduli itu Katolik atau bukan. Mereka yang bekerja di bandara semua disalami, kalau minta berkat ya dikasih berkat, tanpa peduli imannya apa, semua disapa sebagai saudara. Dan persis itulah sebetulnya dia melaksanakan apa yang dia tulis dalam ensikliknya namanya Fratelli Tutti, artinya semua orang bersaudara. Dan dalam permenungan saya itulah buah-buah dari spiritualitas Fransiskus Assisi. Anda masih ingat bukan? Spiritualitas Fransiskus Assisi menyapa matahari, menyapa air, menyapa tanaman, menyapa burung-burung merpati. Saudara-saudari, kalau orang melihat dan bisa merenungkan dan bisa menghayati bahwa Allah itu maha kuasa
tapi sekaligus maha kasih. Kalau orang bisa merenungkan dan menghayati bahwa matahari sekarang ini terbit terang benderang, baik untuk orang Katolik maupun bukan Katolik, bahkan juga untuk orang-orang yang ateis, bahkan untuk orang-orang yang mungkin hidup sekular. Kalau Anda bisa merenungkan ini dan menghayati ini, maka semakin Anda mencintai Allah, semakin Anda juga menghormati manusia yang diciptakannya. Apapun dia dan siapapun dia. Suatu spiritualitas universal yang tidak mudah dibelenggu oleh klaim-klaim agama. Itu yang mau saya katakan. Suatu spiritualitas universal yang mau merangkul siapapun yang berkehendak baik. Dan saya semakin meyakini siapapun yang mendapatkan harta warisan rohani dari Fransiskus Assisi semacam ini, sebagaimana Paus kita, Paus Fransiskus, maka dengan mudah akan bersahabat dengan setiap orang. Dengan mudah akan melihat kebaikan, tanpa melihat etnisnya, agamanya bahkan, ataupun jenis kelaminnya. Maka orang-orang yang seringkali membuat kontroversi dari ungkapan-ungkapan Paus Fransiskus, hampir pasti mereka yang masih terbelenggu oleh frame-frame cara berpikir yang mengkotak-kotakkan manusia. Saudara-saudari, Injil hari ini sangat inspiratif, nampaknya begitu kontroversial. Bahkan mungkin Anda kaget mendengar ungkapan Yesus. Ungkapannya mengagetkan dan mengerikan juga. Kalau engkau berdosa dengan matamu, cungkilah. Lebih baik dengan mata satu masuk ke dalam kerajaan surga daripada dengan mata lengkap masuk ke dalam neraka. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, penggalah. Lebih baik masuk dengan satu kaki daripada masuk ke neraka dengan kaki lengkap. Lalu saya pikir-pikir, berarti yang masuk ke surga tinggal apa saja ini dari perangkat tubuh kita ini ya? Apa yang tersisa? Tinggal kelingkingnya aja mungkin yang tidak bisa berdosa. Maka saudara-saudari, ini ungkapan yang keras ya, ungkapan yang nampaknya kontroversial, yang sebetulnya mau mengatakan bahwa Yesus mau mengatakan bahwa berjuanglah untuk hidup suci murni, siapapun dirimu, apapun etnismu, apapun agamamu, sejauh manusia diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang sempurna, maka panggilan dan tugas manusia itu setiap hari menyucikan diri, memurnikan diri, bertobat, menyucikan diri. Dan dalam permenungan saya, inspirasi Injil hari ini itu sangat cocok untuk orang Indonesia, bangsa Indonesia yang multi etnis, multi agama, yang sangat beragam ya. Bapak Suci sangat terkesan dengan negeri kita, alamnya dan budayanya. Saudara-saudari, Injil hari ini adalah Injil yang inklusif. Inklusif itu lawannya adalah eksklusif. Eksklusif itu menyingkirkan siapapun yang tidak dianggap kelompoknya. Inklusif itu merangkul. Ini itu kan ke dalam kan? Merangkul siapapun yang berkehendak baik. Meskipun bukan pengikut Kristus, dia sangat mempercayai Kristus, membuat mujizat demi nama Kristus. Maka Yesus mengatakan dia mendapatkan upahnya. Maka saudara-saudari, semakin kita mendalami hidup spiritual, maka kita akan memahami bagaimana Allah bekerja dalam diri kita sebagai manusia. Saya katakan hidup spiritual untuk membedakan hidup beragama. Beragama itu kelihatan. Anda datang ke gereja, berapa kali Anda ikut misa, itu kelihatan, itu hidup beragama, itu ritual. Tapi hidup spiritual, dari kata spirit, itu berkaitan dengan roh dalam diri kita, penghayatan kita, dunia batin kita, bagaimana batin kita berjumpa dengan Allah, keseharian dalam detail-detail hidup kita, itulah hidup spiritual. Bagaimana kita berbuah dalam buah-buah roh, dalam keseharian. Idealnya adalah bahwa orang semakin beragama lalu juga semakin spiritual. Tapi kadang-kadang tidak demikian, bukan?
Maka panggilan kita adalah menyelaraskan sebagai umat beriman Kristiani, tetapi sekaligus hidup sebagai orang yang beriman pada Kristus. Dan Kristus mengundang kita untuk melihat kebaikan. Kalau melihat keburukan itu gampang, cepat. Orang menilai buruk orang lain itu cepat. Tapi belajar melihat kebaikan itu keutamaan. Sisi-sisi baik dalam diri kita, dalam diri sesama kita. Sehingga kita akan melihat bahwa keselamatan itu adalah anugerah bagi setiap orang. Kita akan melihat bahwa matahari terbit itu bagi setiap orang, tidak dipilah-pilah. Hujan rahmat itu bagi setiap orang, sejauh orang itu sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah, suci murni di hadapan Allah. Dan itulah sabda Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.